Teman-teman sekalian, hari ini saya akan review buku The Now Habit ya. The Now Habit. Saya sudah bikin catatan tadi tentang bagaimana apa saja yang perlu saya sharingkan ya. The Now Habit. Nah, buku ini sudah cukup lama, 2011 ya. 1 September 2011, Barnes & Noble, Emeryville, di Emeryville itu San Francisco ya. Emeryville itu San Francisco di tempat apartemen kami ya. Nah, buku ini cukup menarik karena sadar atau tidak, banyak sekali dari kita itu adalah orang-orang yang suka menunda pekerjaan. Jadi pernah nggak Anda pikir aku mau melakukan ini ya, tahu-tahu 3 bulan lagi masih belum ya. Saya sering begitu ya. Dulu ini penyakit besar saya dan sudah relatif sembuh ya. Tapi akhir-akhir ini kumat lagi, kumat lagi ya. Misalkan, wah aku mau bikin materi ini untuk hari 10 hari lagi gitu. Nggak dibikin-bikin, sampai nanti hari H baru bikin ya. Penyakit ini menjadi semakin berat. Ketika kemarin saya seminar ya, seminarnya hari itu jam 9 dan malamnya belum bikin materinya ya, belum difinalkan. Tentu materinya sudah ada tapi belum final. Jam 4 pagi baru dikerjain. Baru selesai jam 7, jam 6, jam 7. Dan jam 9 sudah seminar. Nah, ini ada kalimat yang menarik di buku ini. Dia bilang begini. Ini kalimatnya, dia bilang begini. Ya, the typical procrastinator, ya, orang-orang yang suka menunda pekerjaannya secara tipikal, ya, itu complete most assignment on time, menyelesaikan pekerjaannya pada waktunya. Seperti saya, mengerjakan pekerjaan pada waktunya. Tetapi, the pleasure of doing at the last minute cause unnecessary anxiety and diminish the quality of the end result. Tetapi ya, kenikmatan bisa mengerjakan pada saat-saat terakhir itu menyebabkan ketegangan dan stres ya, dan kualitas hasil akhir tidak sempurna, tidak sesempurna kalau kita kerjakan lebih pagi. Nah, barusan saya WA Andi, saya bilang Andi ini Anda jagoan, saya paling jelek gitu. Jadi kalau ada pekerjaan 2 minggu lagi, Pak hari ini bicara, Pak Andi kerjain, besok lusa sudah jadi walaupun masih 2 minggu lagi. Saya kalau 2 minggu lagi ya H-1 baru jadi gitu. Ini procrastination. Nah, banyak sekali dari kita, saya tidak tahu berapa persen datanya, tapi kemungkinan di atas 60% orang itu mempunyai kebiasaan menunda. Atau kalau dikatakan sebagian pekerjaannya menunda, itu akan naik sampai kira-kira 80%. Jarang sekali orang yang seperti Andi, kebanyakan seperti saya gitu ya. Nah, ini dia bilang, sebetulnya kenapa procrastination itu terjadi ya? Ini dia bilang ya, pertama kali dia bilang, kenapa sih procrastination itu terjadi? Dia bilang bahwa banyak orang bilang saya tidak punya waktu. Banyak orang bilang, oh itu tidak penting. Banyak orang bilang bahwa, ya Pak kan ada urusan lain yang lebih penting yang harus saya kerjakan. Ya. Banyak orang yang bilang lagi, ya itu kebiasaanku Pak. Tapi sebenarnya, ketika diperiksa, kenapa orang menunda pekerjaan? Itu cuma ada 3. Yang pertama, pekerjaan itu tidak menyenangkan. Pekerjaan itu tidak menyenangkan. Yang kedua, takut gagal. Wah, kalau aku kerjakan, kalau bagus ya api. Kalau saya jelek gimana? Nanti memalukan. Terus nanti aja ditunda dulu sampai informasinya cukup, sampai kemampuan saya bisa. Nomor 2, ya, kita takut gagal. Fear of failure. Dan yang ketiga, don't know where to start. Tidak tahu dari mana mulainya. Karena pekerjaannya besar, tidak tahu dari mana mulainya. Ini 3 penyakit paling besar. Kenapa kita menunda? Ini realnya ya. Kalimatnya macam-macam. Apa itu belum penting? Apa itu bisa dikerjakan besok? Tapi sebenarnya, kenapa kita menunda? Dalam buku The Now Habit ini, saya punya buku procrastination mungkin ada 5 ya. Ini yang terbaik menurut saya. Ini yang terbaik. Dia bilang unpleasant task, pekerjaan tidak menyenangkan, fear of failure, takut gagal, dan don't know where to start, tidak tahu kapan mulai. Ini yang membuat kita tidak mau mengerjakan sesuatu itu langsung. Tapi bilang tarsok, ntar besok, sampai deadline. Ya, sampai deadline. Kalau udah deadline, kepalanya ras, harus dikerjakan. Nah, di dalam teorinya The Now Habit, itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Saya lagi lingkarin ya, tak kasih nomor aja. 1, 2, 3, 4, ada 5 poin. 5 poin ini scatter, bukan dari buku ini, bukan jadi satu. Saya yang merapikannya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yang bisa Anda lakukan kalau Anda serius tentang hal ini,
itu adalah mencatat kegiatan Anda dengan serius. Jadi Anda betul-betul catat nih, selama 3 hari ke depan saya mau catat, saya punya agenda, setiap setengah jam saya tulis saya lagi ngapain. Karena biasanya orang bilang saya tidak punya waktu, tapi enggak. Kalau Anda teliti kembali setelah 3 hari, kurang lebih 3 hari dia bilang, Anda akan tahu ini sebetulnya tidak penting, ini tidak penting, ini tidak penting. Tapi yang penting Anda tinggalkan ke belakang. Sering sekali yang terjadi adalah ketika kita mau mengerjakan sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting, tapi tidak menyenangkan, ya, otak kita nakalan, dia menipu kita dan mengatakan sesuatu, itu loh, belum kamu lihat WA-mu, tadi malam kan ada hal yang penting, itu yang dikirim temanmu, otaknya bilang gitu, sehingga tanpa sadar, oh ya tak lihat dulu, begitu Anda lihat WA Anda di handphone, nggak selesai, yang tadi tidak tertindaskan, ditinggal. Nah, itu problem kita. Jadi yang pertama, Anda harus merekod catatan Anda, waktu Anda, menginventaris waktu Anda, secara betul-betul objektif. Ditulis tiap setengah jam itu apa. 3 hari aja. Anda akan kelihatan sebenarnya Anda tidak sesibuk yang Anda bayangkan. Bahkan otak kita sering bohong. Kalau ditanyai, berapa lama kamu bekerja dalam sehari? Oh, 6 jam Pak. Kalau kamu catat sungguhan, paling sisa 2 jam aja. Ya, kita sering menipu diri sendiri. Itu yang pertama. Jadi record objectively, secara objektif Anda record. Yang kedua, kalau Anda mau mengerjakan sesuatu yang telah Anda tunda, creating safety. Creating safety itu artinya membuat perasaan aman bahwa kalau ini salah tidak apa-apa. Kalau ini tidak selesai tidak apa-apa gitu. Perasaan aman dulu, karena biasanya ketakutan kita karena kita tidak tahu mau dari mana dan takut kalau gagal. Jadi ini dibuat rasa aman dulu. Oh ya, aku kalau buat tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Nah, ini juga menurut saya kritikal dan penting. Dan yang nomor 3, ini yang paling penting nomor 3 ini. Ya, self-talk. Self-talk ini adalah ketika otak kita berbicara dengan diri kita sendiri. Ketika Anda tidak melihat keluar tapi melihat ke dalam. Ketika Anda memperhatikan diri sendiri. Ada yang disebut dengan self-talk. Self-talk. Ya. Self-talk ini ada 5. Ya. Ketika Anda orang yang berprocrastinating atau orang yang suka menunda, itu selalu pikirannya, aku harus melakukan ini. Satu keharusan yang dipaksakan kepada kita, tidak enak gitu. Katakan aku memilih melakukan ini. Nah, ketika Anda merasa aku memilih melakukan ini, Anda lebih gampang kerja. Yang number 1. Yang number 2. Ini harus selesai. Nah, ini bahaya. Karena pressure itu menekan psikologi kita. Kalau kita bilang, kapan saya mulai? Tidak bilang selesainya ya, tidak bilang selesai yang masih jauh. Kita bilang, kapan kita mulai? Ini yang nomor 2. Ya. Yang ketiga, dia bilang, ini hal project penting yang harus selesai dengan bagus. Nah, ini susah karena pressure itu membuat kita tidak memulai. Kalau Anda mengatakan, ya aku mulai dengan 1 langkah dulu aja. Nanti selesai atau tidak, nanti dulu. Tapi saya memulai dengan sebuah langkah dulu. Ini disebut, I can take one small step. Saya akan mulai dengan 1 langkah aja. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, I must be perfect. Atau it must be perfect. Ya. Jadi ini harus sempurna selesainya. Nah, ini juga problem. Dia bilang, yang benar itu bilang, ya saya kan manusia, salah sedikit nggak apa-apa lah, asal jangan salah yang penting gitu. Ya, saya salah sedikit nggak apa-apa, jangan salah yang penting ya. Jadi saya kan manusia, salah sedikit tuh nggak apa-apa gitu ya. Ini yang keempat, yang kelima, aku nggak boleh main-main dengan kerjaan ini, aku harus serius gitu. Nah, buku ini bilang, kamu harus punya kepercayaan bahwa aku boleh bermain, bahkan ketika bekerja. Apalagi kalau aku menyelesaikan pekerjaan ini, aku mau punya hak untuk bermain. Ini keren. Ya. Self-talk ini keren banget. Kenapa self-talk ini keren banget? Karena tanpa sadar, otak kita itu sering berbicara dengan diri kita. Ya. Tanpa kita sadari. Dan percakapan antara otak kita dengan diri kita, itu sering membuat kita melupakan hal-hal penting, tetapi membuat kita memilih hal-hal yang menyenangkan saja. Itu problem kita dengan self-talk ya. Nah, di Harvard University ya, itu ada sebuah library. Library itu perpustakaan ya. Perpustakaannya itu keren. Perpustakaan tentang literatur. Jadi tulisannya Shakespeare, tulisannya pokoknya orang-orang penulis top dunia ya. Yang lucu adalah yang disimpan di perpustakaan ruang itu adalah tulisan awal mereka ketika mereka belum jadi orang hebat. Ya, tulisan awal mereka ketika mereka belum jadi orang hebat. Dan yang paling menarik adalah semua orang literatur yang ngambil kuliah di Harvard diajak ke ruangan itu untuk melihat
betapa buruknya tulisan orang-orang itu. Jadi tulisannya Ernest Hemingway, Pol, karena pada awal karier mereka. Ya. Ini untuk mengingatkan kita bahwa nggak usah harus perfect itu, cobaan dulu. Salah ya nggak apa-apa, jelek ya nggak apa-apa. Cobalah melakukan sesuatu dulu ya. Itu merimain kita atau katakanlah menginspire kita. Kalau bahasa saya kan selalu menginspire orang. Menginspire kita untuk mau mencoba. Nggak apa-apa. Jadi tulisannya itu kalau Anda tahu penulis top dunia, tulisannya welek-welek gitu. Kenapa welek-welek? Ya karena mereka baru memulai pada saat menulis itu. Jadi dikoleksi sama Harvard. Itu keren. Tadi saya udah bilang, yang pertama record your time dengan baik selama 3 hari. Yang kedua, increase safety, merasa aman. Jangan sampai merasa bahwa itu adalah hal yang sangat mutlak harus selesai. Dan yang ketiga, self-talk. Masih ada dua ya, self-talk. Berbicara dengan diri. Yang keempat ini, yang saya sudah pakai, dan saya bersaksi bahwa ini powerful. Walaupun akhir-akhir ini saya tidak melakukannya lagi. Yang kelima nanti ringan, tapi yang keempat ini penting. Dia bilang, judulnya saya kasih ganti sendiri. Saya bilang The Magical 32 Minutes. Itu aslinya di buku yang lain sebenarnya, bukan di buku ini. Tetapi di buku ini, di halaman pertama sekali, dia menulis sesuatu yang mirip. Dia bilang, setelah sekian lama meng-create the now habit, ya. Dia bilang gini ya, saya bacakan aja secara real. The unscheduled, bahasanya dia adalah the unscheduled, tidak terschedule. The unscheduled, 15 to 30 minutes of uninterrupted work and using flow state. Jadi ini kembali teorinya Mihaly Csikszentmihalyi tentang flow state ya. Untuk memfokuskan diri pada sebuah exercise. Work in most cases. This is the now habit that stood the test of time. Jadi ini adalah now habit yang menurut dia stood the test of time. Ya, stood the test of time. Jadi saya kalau suka tulisan tuh saya lingkari gini nih, nggak apa-apa. Jadi di awal buku ini tulis ini. Jadi ini yang kemudian saya artikulasikan. Jadi gini intinya. Kalau mampu, nggak usah di schedule. Begitu kelihatan waktu senggang, ya. Ini dari buku ini aslinya, kelihatan waktu senggang. Siapkan 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit. Lalu handphone Anda parkirkan, ya, alarmnya diputar 20 menit misalkan, sudah 20 menit, taruh di samping. Boleh pakai Pomodoro, teori Pomodoro, taruh di samping. Udah, nggak boleh diganggu. Fokus, kerjain itu saja. Dengan kenikmatan dan dengan perhatian sepenuhnya. Dalam 20 menit itu, kalau misalkan tetet bunyi 20 menit, matikan, dan pekerjaan Anda belum selesai, berhenti aja nggak apa-apa. Kalau mau diteruskan juga nggak apa-apa. Ya, itu akan very powerful. Ya. Nah, di dalam buku yang lain tentang procrastination, itu saya temukan ada yang bilang begini, buatlah unscheduled magical moment 32 menit. 32 menit. Nah, ada alasannya nanti. Banyak orang tanya, kenapa 32 menit Pak? Kenapa 32 menit Pak? Ya, 32 menit itu kalau memungkinkan bikinlah 3 kali sehari. 1 kali sebelum jam 10, 1 kali sebelum jam 2, 1 kali sebelum jam 5. 3 kali. Nah, dia bilang begini, kalau Anda mampu, ini bukan di sini ya, bukan di buku ini, tapi di buku lain. Kalau Anda mampu membuat 3 kali sehari, kali 32 magical minutes ya, maka Anda akan sukses. 32 menit itu apa? 32 menit itu adalah waktu yang tidak boleh diinterupsi, sesuatu yang penting, tidak harus urgent, justru tidak perlu urgent, tapi yang penting Anda fokus 32 menit. Kalau nggak selesai gimana? Tutup, matikan, besok aja diteruskan atau lusa diteruskan, nggak apa-apa. Nah, teori ini keren dan saya sudah praktekkan cukup lama. Kadang-kadang nggak bisa 3 kali, kadang-kadang cuma bisa sekali. Bahkan ketika bisa sekali sehari aja, powerful buat Anda. Dia bilang kalau kamu lakukan 3 kali sehari, maka kamu sudah melakukan very deep work, pekerjaan yang dalam, ya, deep work, selama 92 menit. Dan 92 menit sehari itu, 96 menit itu adalah 20% dari waktu kerjamu. Coba Anda hitung. Ya, 92 menit itu adalah 20% dari jam kerjamu. Jadi kalau kamu fokus pada 20% jam kerjamu, hasilmu ini akan menghasilkan 80% dari hasil yang baik. Itu teori di belakangnya. Memang tidak ada di The Now Habit, tapi
buku The Now Habit ini memvalidasi menurut saya di depan bahwa sekian lama buku ini sudah diterbitkan ulang beberapa kali ya, yang stand the test of time, jadi dengan waktu. Dia bilang yaitu ketika kita melakukan unscheduled moment, tapi yang very important to your work, atau yang sudah lama kamu tunda, itu kamu kerjakan. Ya, 32 menit. Ini yang nomor 4, ini yang nomor 5, nomor 4. Dan yang terakhir, yang kelima. Yang kelima itu bilang begini. Hargai diri Anda, reward diri Anda. Kalau Anda sudah mengerjakan sesuatu yang tidak enak, yang tidak nyaman, dan itu sampai selesai dong, berilah hadiah kepada diri Anda sendiri. Disebut guilt-free play. Guilt-free itu tidak ada perasaan bersalah untuk bermain di saat kerja. Nah ini karena pandemi jadi tidak selalu relevan. Tapi artinya kalau Anda ingin happy-happy, makan enak, ya. Saya dulu melakukan itu. Jadi kalau saya sudah mengerjakan sesuatu selesai gitu, saya pergi cari makanan yang enak, yang mahal ya. Nah, tapi tidak merasa bersalah karena aku sudah hadiah buat aku kok menyelesaikan sesuatu. Nah, itu juga powerful. Itu akan memberikan kita encouragement untuk selalu melakukan sesuatu yang bagus, selalu melakukan sesuatu yang bagus, menyelesaikan, tidak memprokrastinate, tidak menunda. Jadi The Now Habit ini bilang bahwa banyak orang itu menunda pekerjaannya. Bahkan, nah ini ada sesuatu yang menarik, disebut warning sign, sebentar ya. Warning sign. Warning sign ini menentukan bahwa apa sih yang membuat kita warning sign. Sebentar, warning sign. Sebentar, saya cari page-nya dulu ya. Warning sign ini bilang gini, halaman 12 ya. Nah, ini warning sign, warning sign ya, warning sign. Dia bilang bahwa biasanya tanda-tandanya apa sih? Tanda-tandanya itu yang pertama misalkan Anda punya list of obligation. Jadi to-do list Anda itu bukannya 5 tapi 40. Ini mengerjakan. Wih, sampai 40 gitu ya. Atau 30 halaman penuh. Ini saya punya dulu. Ini my obligation. Jadi ini ternyata di tulisan agenda kerja Anda itu yang belum selesai. Satu sebagian dari tahun lalu juga gitu ya. Dan yang kedua, unrealistic about time. Jadi saya bilang bisalah selesai nanti 2 jam gitu. Padahal itu pekerjaan yang membutuhkan 2 hari. Ketika Anda memaksakan, Anda unrealistik pikiran Anda, tidak realistik lagi. Ya sudah pokoknya bisa gitu. Dan akhirnya apa? Hasilnya hancur. Ya, itu yang nomor 2. Unrealistic about time ya. Yang ketiga, you are not sure about your goal and value. Kamu tidak lagi mempunyai sebuah goal, ini harus selesai, ini. Tapi ya selesai ya oke lah Pak, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa lah gitu. Itu nomor 3. Nomor 4. Selalu unfulfilled, frustrated, depressed. Jadi ketika kita melihat pekerjaan baru mulai, terlalu banyak ini Pak, kepalaku pening Pak. Akhir-akhir ini saya begitu. Jadi makanya saya kemarin cari-cari buku, saya ketemu ini, maaf, saya seneng banget. Udah saya baca lagi dah gitu. Jadi malam-malam saya baca ini lagi, saya coret-coret, saya garis-garis, lalu saya buat beberapa coretan buat teman-teman sekalian untuk sharing gitu. Jadi kita menjadi frustasi, itu nomor 4. Nomor 5, Anda tidak pasti harus mengerjakan A atau B atau C. Lalu bingung, bimbang, ini dulu apa ini dulu ya, apa ini ya, ini ya penting. Nah, itu sinyal-sinyal ketika kita menjadi orang yang terlalu banyak menunda. Dan yang keenam, yang terakhir, adalah low self-esteem, lalu merasa rendah diri, ya. Tidak punya assertiveness, kemauan untuk jalan maju, ya. Lalu menyalahkan orang luar, ya. Lalu merasa, aduh, aku ini sebetulnya nilainya apa ya? Aku kok jadi orang tidak berguna, ya. Lalu merasa dilakukan judgement oleh orang lain. Iya, aku dituduh sama dia jelek, Nah, ini adalah 6 sinyal. 6 sinyal yang menunjukkan bahwa Anda telah terlalu banyak melakukan procrastination, penundaan. Padahal penundaan itu berbahaya, ya. The now habit. Ya. Itu mengajarkan kita untuk bisa memperbaiki diri kita dan mau secara spontan dan cepat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, ya. Saya senang sekali dengan buku ini, The Now Habit, ya. Ya, boleh di-share nanti linknya kalau ada teman-teman yang tahu temennya, anaknya, keponaannya, iparnya, kakaknya, anak buahnya punya kebiasaan menunda, ya. Karena kebiasaan menunda ini dulu saya pakai dalam seminar saya peak performance, ya. Untuk mencapai peak performance puncak kita, salah satunya adalah menyelesaikan
pekerjaan kita. Saya masih ingat baru. Buku ini saya pakai waktu saya mengerjakan seminar tentang peak performance. Yang dulu, jadi saya punya 2 peak performance. Yang kuno sekali. Jadi kalau ini dibuat tahun 2011 ya mungkin 2012, 2013 di tahun itu ya. Penundaan itu luar biasa. Anda bisa ketik procrastination dan Anda bisa cari berapa banyak buku yang ada di sana. Banyak banget, banyak banget. Saya aja punya 5 atau 6, tapi ini yang menurut saya terbaik. Jadi kita harus mulai belajar untuk menyelesaikan semua penundaan kita. Ini pekerjaan jangka panjang, bukan hanya hari ini saja, tapi Anda schedule dalam 3 bulan ke depan. Begitu 3 bulan Anda sudah bagus, hidup Anda lebih on track, di jalur yang benar, dan lebih mudah menuju sukses Anda. Saya Tanadi Santoso, terima kasih untuk mendengarkan review buku saya. Sampai jumpa besok. Besok kemungkinan saya akan melakukan review lagi ya, setiap pagi. Terima kasih. Dan selamat pagi, selamat menikmati hari Sabtu. By the way, ingat, nanti ada seminar Innovate or Die jam 10. Inovasi atau mati, Innovate or Die ya, jam 10. Lihat di bio saya. Oh iya, belum saya siapkan materinya. Nah, ini belum saya siapkan materinya. Maksudnya materinya dulu sudah pernah dikerjakan, jadi mesti saya perbaiki lagi. Karena nanti saya akan mengundang seorang teman, Anton Teddy ya, yang keren banget juga. Jadi, yes, mari saya kerja lagi.